Silaturahmi kebangsaan digelar di Surabaya pada 24 September 2025. Acara ini mempertemukan ulama, kiai, habaib, purnawirawan, dan tokoh masyarakat Jawa Timur, termasuk Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI. Hadir pula Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Ustadz Andri, wartawan senior Edi Mulyadi, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah lainnya. Dengan tema peran ulama dalam menyelamatkan bangsa dan negara, pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Forum ini menegaskan kembali peran ulama sebagai penjaga moral bangsa dan benteng persatuan umat, serta menampilkan FPPI sebagai kekuatan moral dari kalangan purnawirawan yang siap bersinergi dengan ulama dan masyarakat. Kebersamaan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar komponen bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan moral, sosial, ekonomi, dan geopolitik. Silaturahmi ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikannya agenda berkelanjutan demi memperkuat persatuan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manakala Indonesia dicengkram oleh oligarki dan yang di belakangnya adalah Partai Komunis Cina. Kita bisa melihat tiga pola yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina untuk mencengkram Indonesia. Yang pertama, intervensi. Dengan apa? Investasi. Pertama, penyelenggara negara ini akan merubah undang-undang yang puncaknya merubah konstitusi negara. Yang kedua, invasi. Penguasaan wilayah dengan berwujud negara tiga negara. Sehingga muncul PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK 5, PIK 6, PIK 7, 8, 9, 10, 11. Dan itu sudah kita datangkan. Negara di dalam negara. Dan yang ketiga, administrasi. Sumber daya alam Indonesia dikuras. Itulah strategi Cina untuk mencengkram imperialisme Cina untuk mencengkram Indonesia. Oleh karena itu, sejarah telah membuktikan proklamasi itu diadakan di Jakarta. Tapi untuk mengusir penjajah, itu peran ulama Revolusi Jawa Timur nyata, dan itu fakta empiris. Proklamasinya di Jakarta, tapi yang mengusir penjajah umat Islam Jawa Timur dimotori oleh ulama yang dipimpin oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari dengan risalah jihad. Jadi peran ulama dalam kebangsaan ini luar biasa. Oleh karena itu, Masya Allah, ternyata apa yang diprediksi oleh Peter Weyl dan August diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah China. Ternyata mereka ingin mempercepat. Ada latihan pertama 25 Agustus. Ini latihan pertama. Yang skenario-nya kita lihat merah. Bahasa-bahasanya PSI. Pendanaannya dicapai, eksekutornya Brimob dan Densus 88. Tapi wa makar Allah, wallahu khairul makirin.
Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Itu settingan pertama kan, yang dijadikan korban mahasiswa. Sehingga sasaran utama adalah gedung DPR. Tapi makar Allah lebih dahsyat. Yang jadi korban justru bukan mahasiswa, ojol. Sehingga akhirnya yang dirusak bukan gedung DPR, tapi markas Brimob, termasuk juga Polda Metro Jaya, dan termasuk Polres-Polres di seluruh Indonesia. Sehingga akhirnya kudeta itu gagal. Padahal itu satu strategi untuk mempercepat cita-cita imperialisme Cina. Tapi alhamdulillah makar Allah lebih dahsyat. Oleh karena itu istimewa ulama beberapa waktu yang lalu di Hotel Sentul Bogor, ketika di Indonesia terjadi chaos, opsi pertama triumvirat, opsi yang kedua presidium, opsi yang ketiga junta militer. Dan tiga-tiganya ditolak oleh ulama. Akhirnya ulama memberikan opsi yang ketiga, empat. Apa itu? Ulama akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman amun syahid. Takbir. Jadi itu. Dan mudah-mudahan itu tetap dijadikan sebagai pijakan. Para ulama yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan dengan keistiqomahan para ulama, terutama di Jawa Timur ini, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk melakukan kebijakan yang lebih tegas, terutama ingin mengacaukan negara. Mudah-mudahan, dan kita semuanya ikhtiar maksimal mungkin untuk menjaga bangsa dan negara ini agar apa yang dicita-citakan oleh the founding father, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya serahkan pada Ustaz Ahmad Nabudi. Saudara Ustaz Andri, sesungguhnya di balik penjelasan yang singkat itu maknanya masih banyak detail yang harusnya diinginkan, tetapi situasi tidak memungkinkan. Di suku Bali sudah memberikan penghantaran kepada kita, situasi negara kita seperti itu, dan apa yang harus kita lakukan, sikap apa kita, dan kemudian nasihat-nasihat apa yang tidak kita sampaikan kepada para penyelenggara negara. Saya menyebut penyelenggara negara karena sikap ini bukan hanya kita tujukan kepada presiden, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Karena kita mengetahui bahwa lembaga tinggi negara kita bukan hanya presiden, dan semuanya ini merupakan sistem yang tentunya masing-masing dengan kewenangan yang ada. Nanti perlu kita beri masukan langkah apa yang hendak dilakukan dalam memperbaiki kondisi Indonesia ini. Para yai, para ulama, saya langsung saja di layar sudah tertampang. Mungkin operator nanti bisa mengikuti pembacaan saya. Ini adalah draft konsep, di mana namanya draft atau konsep bukan harga mati. Bisa kita diskusikan, mungkin bisa diperbaiki,
atau ditambah atau dikurangi. Tapi mohon bersabar, akan saya bacakan dulu semuanya, baru nanti kita bahas. Ngaten nggih. Bismillah. Pernyataan sikap ulama, kiai, habaib dan اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai imam, petunjuk dan juga rahmat. Ayyuhal kiram, assalamualaikum jami'an. Acara berikutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus